اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Sebelum kita sama-sama membaca atau kita mendengarkan daripada kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, sama-sama kita semua yang berhadir kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar jua dengan berkah syahadah yang kita baca, Allah Ta'ala mengampuni dosa kita yang terdahulu dan jua dosa kita yang terkemudian, dan dosa orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Dan pula dengan keberkahan kita hadir di dalam ini majlisul ilim, mudah-mudahan apabila nantinya kita dimatikan Allah Ta'ala, mudahan matinya kita seberataan husnal khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi ma nawa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Wa qala radiyallahu anhu. Telah berkata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari di dalam kitabnya Sabilal Muhtadin. Mudah-mudahan kita
dan keseluruhan keluarga kita dan keseluruhan muslimin muslimat mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tersebut di dalam hasyiah Syekh Zayadi, katanya bahwasanya yang muktamad, yang diperpegangi, bahwasanya anak yang jadi di antara manusia dan anjing atau babi suci ainnya, dan qaedah yang tersebut itu aglabiyah bukan kulliyah, dan berpegang dengan zahir Quran dan hadis terlebih utama daripada berpegang dengan qaedah itu. Dan lagi sayogianya bahwasanya segala hukum yang telah terdahulu itu tiada sabit, tiada tetap, tiada tertentu ia baginya, maka tiada halal baginya bernikah dengan manusia, dan tiada berwaris antaranya dan antara segala manusia, dan ditegahkan ia, dilarangkan ia daripada wilayah. Intaha. Nah itulah bian. Alhamdulillah, ini malam kita bisa berkumpul di ini tempat, yakni majlisul ilim, yakni tempat yang dimuliakan Allah, yang mana mudah-mudahan orang yang hadir di dalam tempat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan nanti kita juga dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan selalunya kita diberinya taufik, kita diberinya hidayah, kita diberinya rahmat, kawa bisa kita mengerjakan ibadah, yakni lebih-lebih ibadah di dalam menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, mudahan selalu dan selalu diberinya itu. Ini malam kita membaca di dalam kitab Sabilul Muhtadin tentang masalah, tentang menyatakan najis dan cara menghilangkannya najis. Nah, di sini tadi sudah dibaca bahwa di dalam hasyiah Syekh Ziyadi itu dikatakan bahwa yang muktamad, bahwa yang diperpegangi, andai ada anak yang terjadi daripada manusia dan anjing atau babi. Nah itu. Nah, jadi manusia ini kawin lawan babi atau manusia ini kawin lawan anjing. Nah itu. Nah, jadi hasil beranak, anaknya itu manusia. Nah kayak itu. Nah, andaikan anaknya itu manusia, ujar di dalam kitab Syekh Ziyadi, ujar sidin suci ainnya, ujar sidin, bukan najis ainnya. Itulah bian. Nah, karena yang minggu semalam, minggu nang terdahulu dijelaskan di dalam ini juga kitab bahwa andai kawin manusia lawan anjing atau lawan babi itu dikatakan najis ainnya. Nah kayak itu. Nah jadi ada dua pendapat, itulah biarlah
ada dua hukum, ada dua pendapat. Nah, kenapa jadi dikatakan suci ainnya di sini? Karena ujar Sidin ini aglabiyah, ini kebanyakan pendapat ulama, bukan kuliah, bukan keseluruhan. Nah, kenapa jadi bukan keseluruhan? Ujar Sidin karena kita berpegang dengan zahir Quran dan hadis. Nah, mana dalilnya? Walaqad karramna bani Adam, itu dalilnya dari Quran. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Nah, itu dalil yang zahir daripada Quran. Jadi kalaunya dimuliakan anak cucu Adam, berarti suci dia, berarti sucinya. Nah, kayak itu. Jadi ujar Sidin suci ainnya walau kawin lawan anjing atau babi. Nah, itu mudahan kita anak cucu kada kawin anjing lawan babi lah, makanya kada ada pasangan lagi toh. Kesian banar. Makanya kita yang mana nang belum nikah nih, nang belum kawin, kita jaga-jaga ayat aurat tuh kita jaga. Andai kata perempuan belum kawin, jaga aurat tuh boleh jadi bisyahwat. Nah, tuh nya ajnabiyah bang. Ajnabiyah itu ngaran bibinian anum. Ajnabiyah ada menarik, ada model terlihat daripada syahwat. Nah, sebagaimana contohnya jangan bermodel, jangan beraksi kalau bahasa Banjar tuh. Nah, jangan beraksi, jangan bermodel. Itu khusus bagi perempuan. Jua laki-laki sama. Nah, tapi laki-laki ini masih dibolehkan berhias. Sebagaimana contohnya becalak mata, itu hukumnya sunnah bagi laki-laki. Ya, kalau sebagaimana berapi pakaian, itu hukumnya sunnah laki-laki. Jadi tapi sesuaikan dengan keadaan. Nah, kita turun daripada rumah berniat jangan sampai kita ini mau undang syahwatnya orang, karena kita belum lagi berisi pasangan. Nah, tapi kalau kita sudah punya pasangan, silakan hendak pemodel-model. Laki-laki hendak begincu boleh aja, punya hendak. Nah, mun hendak ada apa-apa, tapi sudah ada pasangan. Tapi kalau belum jangan. Ya, kalau laki-laki nang kada dibolehkan berpacar tuh, nah pacar di tangan tuh kada boleh lah laki-laki. Apalagi berpacaran jangan. Kayak itu berpacar kada boleh. Andai kata hendak kawin pun jangan gin berpacar lah laki-laki nih. Nah, kalau bini-bini hendak kawin, niatnya hendak meulah laki atau calon laki senang, asalkan waktunya kada jauh. Waktunya berpacar tangan bibinian perempuan nih, jaraknya 3 hari itu boleh, bagus lagi hukumnya sunnah. Bini-bini berpacar di tangan boleh dipacari, apalagi di leher, di dada boleh dipacari. Nah, tahulah bibinian di dada dipacari. Nah, itu bagus. Maka kalau bibinian ini hendak kawin dipacari inya, maksudnya dia pakai henna itu. Nah, dihiasi tangan. Tangannya berhias itu meulah laki itu lebih menarik gitu. Nah, laki itu lebih senang, ada tarikan khusus dari perempuan. Nah, kayak itu. Tapi kaina bagi nang anom, kaina dulu nuntut ilmu dulu. Ya, kalau alim dulu. Ya, kalau sudah alim, insya Allah hendak kawin tuh nyaman aja. Tapi kalau belum alim, hati-hati, masih berbahaya. Ya, kalau sudah alim, biar kada begawi, insya Allah Allah Ta'ala jamin itu rezeki dunia akhirat dijaminakan pun juga sama. Nah, itu ya, insya Allah yang penting alim dulu, alim masalah agama. Ya, kalau alim tuh insya Allah
bukan hanya menyelamatkan dunia, akhirat pun diselamatkan juga. Insyaallah. 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 Jadi sebagai orang tua nang punya anak bibinian atau anak lelaki jadi harus melihati kealimannya, harus melihati ilmunya dulu, jangan melihati dunianya. Kalau nyalim aja, ilmunya bagus saja, kita serahkan anak ke dia tuh insyaallah selamat saja. Jangankan dunia, akhirat aja diselamatkan sidin. Ya kalau. Nah, itu. Jadi harus ada acuan, harus ada apa aja orang tak, harus ada bisi apa, harus ada bisi prinsip. Nah kayak itu. Nah jadi kayak itu ya kalau. Dan lagi tadi sudah dikisahkan di dalam ini kitab Jasidin sayugianya bahwasanya segala hukum yang telah terdahulu itu tiada sabit iya baginya, tiada tetap iya baginya. Jadi Jasidin yang di atas tuh ya kurang-kurang lebih aja maksudnya. Cuman nang kada sama, yang kada sama najis ain dan suci ain. Nah kayak itu. Jadi orang nang kawin lawan anjing kah, lawan babi kah, beranak. Nah anaknya itu kada boleh kawin lawan manusia. Imbah itu anaknya tadi kada boleh mewaris. Kita mati atau orang tuh mati, nah abahnya yang si anjing tadi mati, mati si anjing yang jadi daripada manusia tadi kada bisa mewarisinya. Nah kayak itu. Atau mewaris sama kada bisa juga. Nah atau kada kawa jadi sohibul wilayah, kada kawa jadi RT. Jadi RT kada kawa, jadi lurah kada kawa, apalagi jadi presiden ya. Nah jadi hansip kan kita kawa juga ya kalau ya. Nah itu kada kawa jadi sahibul wilayah karena apa, martabatnya kurang, kasihan. Nah itu ya kalau ya itu ilmu. Nah, sambungannya, adapun dalilnya yang menunjukkan atas najis anjing, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyarikhu thumma yaghsiluhu sab'a marratin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya sabda daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila menjilat anjing ke dalam bejana seseorang daripada kamu, maka hendaklah ditumpahkan akan air yang di dalamnya. Kemudian maka dibasuhnya akan bejana itu 7 kali. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itu dalil bahwasanya anjing ini hukumnya najis. Kaitulah biarlah hukumnya najis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Yang artinya sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, suci bejana seseorang daripada kamu apabila menjilat padanya anjing, bahwa dibasuhnya akan dia 7 kali. Yang pertama daripadanya dengan tanah. Riwayat Muslim. Nah itulah biar. Nah itu pun dalil menunjukkan bahwa anjing itu najis. Nah tetapi ini dalil menyuruh kita pertama memakai tanah dahulu. Nah kayak itulah biar. Jadi hadis ini suruh Nabi menyuruh kita pertama-tama dengan tanah. Nah jadi tanah pertama berarti yang kedua dengan
dengan air. Yang ketiga Bang dengan air. Yang keempat Bang sampai ketujuh dengan air juga. Nah jelas lah biarlah. Jadi ini hadis suruh amar daripada Nabi menyuruh awali dengan tanah dahulu. Jelas. Nah itu. Nya kemarin sudah Bang, sudah ada di dalam di sini juga kita bahas ujar datu anjing dan babi itu najis. Nah, lebih-lebih lagi babi. Itulah bian. Adapun babi kada boleh kita ambil manfaatnya. Kada boleh kita pelihara. Bahkan hukumnya sunnah dibunuh babi. Bolehlah. Nah, kayak itu. Jadi babi itu sunnah hukumnya dibunuh. Nah, adapun anjing, andai kata bisa diambil manfaat daripada anjing, sebagaimana dicontohkan, anjing menjaga contohnya kebun atau menjaga suatu kampung, nah anjing itu dibolehkan. Bahkan ada yang mengatakan itu anjing sunnah ujar kayak itu. Nah kayak itulah biar andai itu anjing bisa menjaga. Tapi kalau nya anjing gak bisa menjaga jangan ya kalau lah biar. Nah kayak itu jelas saja lah. Nah jadi nang boleh diambil manfaat itu anjing lain babi. Nah jelas saja itulah jelas. Andaikan itu anjingnya bisa diambil manfaat. Bisa diambil manfaat. Nah kayak contoh, nah kayak di sawah-sawah tuh nah, atau nah kayak di kebun-kebun tuh kalau nya anjing tuh ada orang kada wani mencuri, yalah, orang kada wani mencuri, binatang-binatang tuh takutan datang karena ada anjing di situ dan ini bisa menjaga itu anjing. Itulah kepintaran anjing ya kalau lah. Nya ujar kesa anjing itu mulutnya tuh kada babau ujar, karena inya model kalau membuka kalau ha ya kayak itu. Kalau kada percaya cium ya. Kalau ada percaya cium aja. Itu. Maka suruh Nabi, perintah Nabi dengan menumpahkan air itu menunjukkan atas najis mulut anjing dan air liurnya. Nah jelaslah. Jadi itu jelas dalil menunjukkan mulutnya anjing, air liurnya anjing najis. Nah, karena bahwasanya air itu jika tiada ia najis, jika tiada jadi najis sebab dijilat anjing akan dia, niscaya tiadalah menyuruh Nabi dengan menumpahkan dia. Jadi kada mungkin Nabi menyuruh menumpahkan kalau itu banyu di dalam bejana tuh kada najis. Kada mungkin Nabi nyuruh numpah. Ya kalau lah. Karena itu najis paksa ditumpah. Nah gitulah biarlah. Kenapa aja? Nah karena lazim, karena senantiasa daripadanya membuang harta, mubazir. Apa jar? Maka mubazir itu membuang harta itu ditegah daripadanya. Jelaslah biarlah. Kalau kita membuang harta alias mubazir itu haram hukumnya. Jelas mubazir makanan kah umpamanya kada habis babasian jangan diberiakan ke tetangga ya kalau jangan tuh mubazir kasihan. Nah mubazir ini ditegah, dilarang dalam hukum syara tuh dilarang. Sampai-sampai orang bahari itu orang bahari itu amun ada beisi kamar ada punya kamar tuh dimatiin lampunya orang bahari itu hendak masuk hanya dinyalakan itu supaya kada mubazir itu orang bahari. Sampai-sampai gurunya alim maka sugih maka pulang ada dikisahkan
Jadi guru tuh sugihnya, alimnya. Jadi setiap rumah nang kadada orang atau ruangan nang kadada orang sidin matikan lampunya. Bukannya sidin pelit kada, ya sidin mubadzir. Mubadzir. Itulah biar mubadzir. Mubadzir, jangan membuang-buang harta, tidak boleh mubadzir. Tapi kalau nya ada makanan, ada minuman, diniatakan gasan memberi orang, itu bagus, itu baik tuh, bagus benar. Nah, cuman nang membazir ini nang kada boleh lah membuang-buang harta tuh kada boleh. Ini mubazir ya apa aja, innal mubazirina kanu min ikhwanis syayatin gitu. Kalau orang nang bahwasanya mubazir ini adalah mereka daripada kawan-kawannya hantu. Nah itu kawannya syaitan. Jadi siapa yang hendak punya kawannya syaitan, mubadir aja kelakuan. Nah itulah. Tapi kada, insyaallah bian-bian ini kada mubadir, insyaallah. Insyaallah jangan mubadir. Duit kah? Jangan dimubadirakan. Nya membadir di sinilah sesuatu nang kadada faedah kita kerjakan, itu kadada faedah, itu membadir ngarannya. Tapi kalau sesuatu tu ada faedah untuk agama, itu kada membadir, itu kada membadir, lah bian itu kada membadir. Kada membadir. Banyu sama jaga ya banyu, jangan membadir. Dan asal pada yang demikian itu ketiadaan ta'abbud, ketiadaan bersifat hamba. Jadi mun orang mubazir ini kadada jadi hamba, kada bisa dikata orang itu hamba. Kenapa? Gawiannya mubazir. Itulah bian ta'abbud. Ta'abbud hendak menjadi hamba tapi gawiannya mubazir kada kawa. Ada bisa, kayak itu. Atau hendak jadi hamba, hukum Islam kada paham, hukum Islam kada tahu. Umpamanya nih, kada kawa dikatakan jadi hamba. Hamba tuh tahu hukum itu hamba. Namun hamba kada tahu di hukum, lain hamba ya kalau bian, lain hamba. Hamba tuh ditaklid dengan hukum. Hamba tuh dibebankan dia dengan hukum. Kada mungkin orang tuh dibebankan hukum kalau inya kada jadi hamba, mesti jadi hamba. Kayak itu ya. Kalau makanya kita sering mendengar, kita sering melihat di dalam kitab tuh, wajib ya bagi yang akil balik gitu. Kalau yang akil tuh yang akalnya sampai, akalnya waras, laginya balik. Ya kalau laginya Islam. Nah, apa ya? Ini kan gitu tak? Ini. Nah, kayak itu nang kayak sembahyang tuh harus tahu, wajib tahu inya. Nah, jadi kalau nya kada tahu kada bisa, kada sempurna, kada kawa dikatakan itu ibadah, kada kawa. Nya ibadah tuh dua ya kalau ibadah tuh dua. Ada ibadah tuh zahiriyah, ada ibadah tuh batiniyah. Ada yang zahir, ada yang batin. Nah yang zahir tuh kayak sembahyang, kayak puasa, menolongi orang, menghutangi kawan, kada bisa duit tapi nyala. Itu zahir tuh. Nah adapun yang batin, ada juga ibadah batin tuh ada. Nah kayak hati tuh prasangkanya baik-baik terus. Nah kayak hati kada pernah takabur lawan orang, kayak hati kada pernah benci lawan orang. Nah itu ibadah juga. Itu andainya terusan kayak itu toh nilainya ibadah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali itu lebih aula aja sih dia. Itu lebih utama daripada yang zahir. Nah itu kehebatan hati itu. Ibadah hati. Nah itu ibadah juga. Sama kita yang sering dengar ibadah itu melewati lisan. Sebagaimana contohnya kita membaca zikir, kita membaca salawat, itu ibadah kelak. Nah ada juga ibadah kada dengan lisan, dengan telinga mendengarkan hikmah daripada ulama, ibadah juga.
Kayak mata melihat Quran aja nah, Quran dilihati, hadis dilihati, ayat-ayat atau hikmah-hikmah dari tuan guru yang ada di buku dilihatinya. Nah itu mata tuh beribadat juga tuh. Nah itu kayak itu ibadat juga. Nah, jadi bukan hanya babaca, bukan hanya berzikir, bersolawat, bertasbih, bukan hanya itu beribadat ya kalau. Jadi ibadat tuh banyak. Nah itu perlu diketahui ya kalau. Tapi tahu Kang bubuhan biani insyaallah, tahu insyaallah. Habis. Dan lagi pula taharah itu dipakaikan ada kalanya daripada hadas atau daripada najis yalah. Jadi bersuci ini ada kalanya dengan sebab hadas, ada kalanya dengan sebab najis. Nah itu hadas itu sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya haid perempuan. Laki-laki sebagai contohnya keluar mani. Nah itu maninya keluar itu laki-laki. Mau laki-laki haid kan ada pinanya lah. Adalah laki-laki haid lah. Mun ada juga itu lain laki-laki. Itu setengah laki-laki itu pinanya tak. Nah itu. Jadi kalau hadas sebagaimana tadi dicontohkan. Nah, hadas ya keluar darah laki-laki, kalau laki-laki keluar itu keluar meni. Nah, tapi kalau najis, kalau najis itu lain lagi. Nah, itu. Nah, dan tiada ada hadas pada bejana yang dijilat anjing. Jelaslah. Maka tertentulah taharahnya itu daripada najis jua. Nah jelaslah. Jadi nang tadi nang dijilat lawan anjing yang di dalam bejana itu lah. Nah itu hukumnya najis kada hadas. Jelaslah. Nah kayak itu. Nah maka apabila tetaplah najis mulutnya anjing dan air liurnya anjing, padahal adalah mulutnya itu sebaik-baik suku anggotanya, maka yang tinggal daripadanya badannya si anjing dan tahinya si anjing dan kamihnya si anjing itu terlebih utama najisnya. Jelaslah. Nah jadi mulutnya aja tuh dibilangkan najis, apalagi badannya yang lain. Jelas. Nah kayak itu. Mun tejapai atau pegang nih lawan anjing basuh, tapi jangan juga dihina lah. Udah boleh menghina makhluk Tuhan, udah boleh. Tidak boleh. Siapa tahu inya memegang kita, siapa tahu inya hendak mengelahkan pahala kesan kita. Pahalanya itu taharah kita. Taharah membasuh 7 kali itu ada pahala tuh. Pahala nang kada terpikirakan. Jakanya orang tuh napa pikir, hikmahnya sekalinya aku nih disuruh bertoharah. Nah orang toharah nih mesti dapat pahala. Dan orang nang taharah ini pulang mesti dapat cinta. Nah itu kehebatannya taharah tuh. Innallaha tawwabin innallah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gitu kalau itu. Adapun najis babi, ini babi pulang nah. Lain babi nian lain lah babi ini. Najis babi maka yaitu dengan dikiaskan atas anjing, jadi kurang lebih kayak anjing gitu nah. Karena bahwasanya ia terlebih jahat kelakuannya daripada anjing, karena tiada harus memelihara akan dia. Jelaslah, namun anjing masih boleh dipelihara, babi jangan dipelihara. Babi pintaran memelihara babi. Nah, dan
tiada harus mengambil manfaat dengan dia atas tiap-tiap hal, atas tiap-tiap keadaan. Dan lagi dinoskan banyak dalil yang sudah dijadikan, yang sudah ditetapkan haramnya, haram mengambil manfaat haram, memelihara haram. Ya, itu babi itu. Nah, dan disunnahkan membunuh dia. Nah, itu. Jadi sunnah membunuh babi. Nah, itu. Cari ya babi. Kalau ada babi, maunya ada babi di tengah-tengah kota, berarti babi apa tuh? Babi pepet kah apakah? Babi ngepet. Nah, ada kah di sini babi ngepet ya? Ada kalau pinanya lah. Tapi pina lihat ya, punya banyak bisi lilin di rumah ya tuh. Kada, punya bisi lilin tuh mungkin mah apakah? Ujar, babi ngepet nih jar, ujar. Jadi malam Selasa, malam Jumat, lawan malam Sabtu ujar, gitu nah. Nah, inya itu jar, inya itu kalaunya berjalan, lihati ke bawahnya orang nang jadi babi ngepet tuh mesti berjalannya tuh nah tegak kala, kadang matanya tuh ke bawah. Tapi kada kau Jepang kita kita padahi orang kayak itu tuh jadi babi ngepet lah, kada kawa juga. Cuman kebanyakannya kayak itu, banyakannya kayak itu. Bisa dikisah gitu, buku sejahtera pokoknya insyaallah. Habis syahdan, perhatian, adalah segala hayawan itu dengan menilik, dengan melihat kepada sucinya dan najisnya pada ketika hidupnya dan kemudian daripada matinya itu 4 bahagi. Bahagian yang pertama, barang yang suci ia pada ketika hidupnya dan pula kemudian daripada matinya itu, yakni manusia. Nah, manusia lah hidup suci, mati suci. Dan ikan. Nah, ikan. Jadi seburuk-buruknya ikan tuh masih kawa dimakan. Itulah biar. Kalau ikan tuh karena sebelum mati disembelih dulu, kada usah kita sembelih. Jadi ikan tuh hidupnya suci, matinya suci. Dan belalang sama ya kah? Dan belalang. Sama ada manusia itu muslim atau kafir. Nah, sama muslim kah, kafir kah? Itu sucinya. Mati kah, hidup kahnya suci. Nah, kenapa jar? Karena Allah Ta'ala memuliakan akan anak cucu Adam dengan firman-Nya, walaqad karramna bani Adam. Artinya bahwasanya telah kami muliakan anak cucu Adam. Maka setengah daripada memuliakannya, bahwa dihukumkan bagi bangkainya, ya kah? Bahwa tiada dihukumkan bagi bangkainya dengan najis, sama ada bangkai yang Islam atau yang kafir. Adapun firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, artinya hanya saja sekalian kafir musyrik itu najis, maka dikehendaki dengan dia itu najis i'tikad. Nah, jelaslah. Andai ada orang nang kafir, nang musyrik nih, ini najis, tapi najisnya bukan najis yang ain, tapi najisnya i'tikad. Nah, itu apa i'tikad? Yang mereka itu atau menjauhi, mereka itu seperti menjauhi najis, bukan najis badan. Nah, itu
Najis i'tiqad tuh karena i'tiqadnya, karena kepercayaannya lain pada kita. Nah, kayak itulah pian. Nah, kita i'tiqad kita Allah Tuhan kita, nabi kita Nabi Muhammad. Adapun orang nang kafir, orang nang musyrik ininya lain Tuhannya Allah. Nah, kayak itulah pian. Lain nabinya Muhammad. Nah, itu apa ngarannya? Najis i'tiqad. Itulah najis i'tiqad. Nah, maka dari karena inilah mengikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kafir tawanan di dalam masjid. Nah, itu. Jadi pernah dahulu Nabi kita tuh mengikat orang kafir di dalam masjid. Nah, itu dalil juga menunjukkan bahwasanya orang kafir ini bukan najis badannya, tapi najis i'tiqadnya, najis keyakinannya. Lah, itulah pian, najis keyakinannya. Sedikit lagi nalah maalang tanggung hendak mampihin. Maalang tanggung bujuran sedikit lagi. Dan bahagian yang kedua, barang yang najis ia pada ketika hidup dan kemudian daripada matinya, yaitu anjing dan babi dan anak daripada keduanya, atau anak salah suatu daripada keduanya dengan hayawan yang suci, dan anak-anaknya, dan jikalau terke bawah sekalipun, sekalipun. Nah, itu jadi anjing dan babi hidupnya najis, matinya najis. Andai kata anjing kawin lawan kucing, anjing kawin lawan kelinci umpamanya, jadi anaknya tuh pun najis sampai ke anak cucunya, sampai ke bawah, sampai kiamat umpamanya anak terus nih. Nah, itu najis tak? Lah jelas lah wian. Nah, itu maksudnya. Itu bahagian yang kedua. Dan bahagian yang ketiga, barang yang suci ia pada ketika hidupnya dan najis ia setelah daripada matinya, dan jikalau dengan disembelih sekalipun, yaitu segala hayawan yang tiada boleh dimakan yang lain daripada manusia, yang lain daripada anjing dan babi, seperti bagal kawin kuda lawan kedelai kah keladi kah? Keledai. Itu sedikit aja bacaannya, bisa kaladi, bisa kedelai. Iyalah, bisa kaladi, bisa keledai. Nah, itu bagal tuh kuda kawin lawan kedelai. Keledai. Berarti hidup aja masih orangnya lah. Alhamdulillah, kada mengantuk tuh pian dah. Alhamdulillah tak. Dan keledai. Nah, ada situ keledai. Keledai kah keladi kah? Keledai. Dan gajah tuh. Dan harimau tuh hidupnya suci, matinya najis. Nah, kenapa aja kulit harimau itu bisa diolah, bisa dibikin selimut, bisa dibikin baju, boleh asal tahu caranya. Itu ya, kalau ini dipasak dahulu ya lah, biar disamak kah, dipasak kah, disamak dahulu. Ada caranya menyamak itu. Kalau sudah minyaknya keluaran, hilang sudah minyaknya, dengan cara disamak itu boleh dipakai karena kada lagi mengandung najis. Nah, itu semalam sudah di dalam ini kitab jual kita bahas sudah itu. Nah, kalau nya kada disamak langsung dipakai itu najis. Nah, kalau najis kawalah dipakai untuk beribadat, untuk sembahyang kawalah kada kawa dipakai gasan sembahyang karena najis ya, kalau bian karena najis. Nah, nya najis itu ya, kalau nya kita nih menanggung najis, nah itu kita kada kawa dikatakan ibadat. Kita nih kada sah di dalam beribadat karena syarat di dalam ibadat itu bersih. Kayak itu kalau bersih syaratnya.
Contoh kayak ini nalah kucing tuh hidup, tak hidup kucing. Nah, imbah hidup mati. Nah, habis mati bangkai. Kalau tuh kita pegang, nah, kita ayun karena sayang bana lawan si kucing. Ma kucing aku sayang bana lawan ikamnya karena mati nih. Padahal nih hendak sembahyang nih. Ya kalau lah sembahyang. Nah, kita andak kucing kada sempat babasuh. Nah, itu keadaannya bangkai itu. Keadaannya najis tuh. Nah, bawalah kita sembahyang. Nah, sembahyang kita tuh sah lah. Nah, kada sah. Syaratnya kada cukup. Ya kalau lah. Kenapa aja? Karena bangkai. Karena najis. Nah, kayak itu. Nah, jadi kalaunya itu najis basuh, dibasuh dahulu. Nah, itulah biarlah dibasuh dahulu. Kayak itu kalau lah. Nah, kayak itu. Tapi karena ada sini anu perinciannya, karena ada pinanya ada insyaallah. Nah, itulah biarlah. Dan kucing, nah ada kucing nah. Dan kucing tuh punya hidup suci, mun mati najis. Dan kera, tahulah kera lah. Monyet. Monyet jarumnya. Warik ya kalau. Jadi ada pernah orang datang ya kepada tuan guru, orang tuh bisi kebunnya tuh kebunnya tuh sering bana dimakan lawan warik. Jadi datanglah kepada tuan guru. Jadi ujarnya si yang datang ke kebun ini, inya bertakon, wahai tuan guru, apa gerang kira-kira nang bisa menegahkan kera atau warik ini supaya inya kada lagi menghabiskan kebun ulun nih. Jadi ujar tuan guru kada usah banyak-banyak amalannya jasiden. Ikam panggil kera, wahai kera, hari ini juga ikam kuanggap pingsanak jenya. Ikam kuanggap pingsanak ujarinya. Jadi mun nyoba pingsanak lawan kera kada mungkin mengambil ya kan kayak itu jar. Kada kayak itu ya kalau lah tetap aja diambilnya. Kisah juga. Kayak itu ya kalau biar. Dan tikus ya kalau tikus ingatakan tikus itu hidup sucinya lah, hidup suci, mati najis. Dan seperti burung merak dan elang dan barang sebagainya. Dan bahagian yang keempat, barang yang suci ia pada ketika hidupnya. Nah, adapun kemudian daripada matinya, maka baginya itu tafsil, maka baginya itu ada kerincian. Ada nantinya perincian. Apa itu? Jika mati ia dengan disembelih syar'i, maka yaitu suci. Jelaslah biarlah. Amun matinya disembelih, hukumnya suci. Dan jika mati ia dengan tiada disembelih syar'i, maka yaitu najis. Nah, yaitu sekalian hayawan yang dimakan yang lain daripada ikan dan belalang, seperti unta dan lembu dan kambing, dan seperti burung merpati dan ayam dan barang sebagainya. Nah itu ya kalau. Jadi itu amun mati asal tafsil. Tafsilnya apa jar? Asal disembelih. Jelas. Nah, amun disembelih karenanya mati toh, itu boleh dimakan. Kenapa? Karena kada najis. Nah, mati karena disembelih. Nah, sampai situ aja dulu ya kalau. Mudah-mudahan dengan berkat ini malam kita membuka kitabnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudahan kita mendapat keberkahan sidin, dikabulkan kita hajat dunia dan akhirah. Mudah-mudahan yang mana nang garing disehatakan, yang mana nang daripada kita yang kesulitan hajat, mudahan hajatnya dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.